Halo, selamat sore pemirsa. Sambil menikmati rehat sore ini, kami ajak Anda untuk menyimak kabar terkait peran Pancasilais oleh Kepala Negara, kemudian aksi tur mobil listrik di Jambi, serta persiapan akomodasi jelang gelaran MotoGP Mandalika. Saat menghadiri Dies Natalis Universitas Katolik Parahyangan ke-67 di Bandung, Presiden Joko Widodo mengungkapkan Indonesia mampu bertahan selama pandemi COVID-19 berkat nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong oleh elemen masyarakat. Beralih ke Jambi untuk mendukung kampanye kendaraan ramah lingkungan sekaligus sebagai gerakan Bangga Buatan Indonesia, belasan mobil listrik melakukan touring dari Pelabuhan Merak, Kota Cilegon menuju Jambi. Dan informasi terkini mengenai persiapan akomodasi menjelang gelaran motor Grand Prix 2022 Mandalika, Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat mempercepat pengelolaan 398 rumah milik warga yang disulap menjadi sarana hunian pariwisata agar mendapatkan sertifikat CHSE. Pemirsa, simak informasinya selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan semua negara terkena dampak pandemi COVID-19, termasuk negara-negara yang tergabung dalam G20. Kelangkaan pangan, energi, hingga kontainer untuk mendistribusikan logistik, serta meningkatnya inflasi telah terjadi di sebagian negara. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi ketika menghadiri Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jawa Barat, Senin 17 Januari, yang bertema Pancasila, Kekuatan Rakyat, dan Keindahan Tradisi. Presiden Jokowi pun menyebut Indonesia mampu bertahan dan mengendalikan kondisi di tengah pandemi, terutama ketika varian Delta merebak di bulan Juli hingga Agustus tahun lalu. Menurutnya Indonesia bisa bertahan karena adanya implementasi nilai Pancasila seperti gotong royong terlihat nyata saat pandemi yang dilakukan oleh masyarakat hingga tingkat RT dan RW. Kenapa kita bisa menurunkan drastis dari 56.000 ke angka 100-an? Itu karena kita memiliki yang namanya gotong royong. Pancasila kita ada di situ. Negara besar tidak memiliki. Mereka tidak mempunyai bahwa rakyat di desa, rakyat di RT, rakyat kita di RW mau memberikan rumahnya untuk isolasi, untuk karantina. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menambahkan saat ini capaian vaksinasi di 34 provinsi telah mencapai 70% lebih atau lebih dari 230 juta lebih orang, termasuk Jawa Barat yang mencapai 83%. Ia pun mengapresiasi atas kinerja semua pihak, relawan hingga TNI Polri yang mengawal jalannya program vaksinasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Direktur Transportasi, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan Junaidi, Senin 17 Januari 2022, melepas kegiatan touring atau berkendara jarak jauh dengan mobil listrik yang akan menyeberang menuju Jambi dari Pelabuhan Merak, Banten. Sedikitnya touring yang digagas oleh Kementerian Perhubungan itu diikuti sebanyak 16 unit mobil listrik hybrid Green Car yang berangkat dari Terminal Rambutan, Jakarta. Kegiatan tersebut dimaksudkan dalam rangka kampanye mobil ramah lingkungan sekaligus untuk mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. 16 kendaraan listrik yang akan mengikuti roadshow menuju titik berikutnya, yaitu di Bandar Lampung dan seterusnya di Jambi, finish di Jambi. Nah, kendaraan-kendaraan ini tentunya semuanya berbasis baterai. Jadi kendaraan-kendaraan listrik yang ada ini kurang lebih bisa memenuhi jarak tempuh sekitar 300 km. Mobil dengan bahan bakar energi listrik berkapasitas 50 kV dengan daya pengisian baterai selama 1 jam ini
diperkirakan mampu menempuh jarak maksimal hingga 300 km. Sementara untuk mendukung pengisian daya, pihak Kemenhub juga sudah berkoordinasi dengan pihak PLN yang menyiapkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU, di mana untuk kapasitas 50 kV, pengisian bisa dilakukan hanya dalam 1 jam. Sedangkan pada SPKLU berkapasitas 25 kV, pengisian listrik dilakukan paling lama selama 2 jam. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat mengawal percepatan pengelolaan 398 unit rumah warga di Desa Wisata Penyangga Mandalika agar mendapatkan sertifikat CHSE sebagai sarana hunian pariwisata. Ratusan hunian pariwisata ini tersebar di sejumlah titik lokasi wisata di 4 kabupaten di Pulau Lombok, dengan total kapasitas kamar ditaksir lebih dari 750 kamar. Terwujudnya sarana hunian ini akan melengkapi alternatif penginapan bagi wisatawan yang datang berkunjung untuk menyaksikan balap dunia MotoGP 2022 seri Mandalika pada bulan Maret mendatang. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Yusron Hadi, ditemui pada Senin 17 Januari menyampaikan bahwa sebagian besar dari sarana hunian pariwisata ini berada di kawasan Mandalika. Upaya ini selain sebagai syarat untuk membangun geliat ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata di tengah pandemi, juga untuk mengantisipasi munculnya klaster baru sebaran COVID-19. Dari Dinas Pariwisata Provinsi maupun Kabupaten, setelah dibangun sarananya oleh Kementerian PU, ya kita membantu fasilitasi CHSE-nya, kemudian penerapan peduli lindungi, ya, dan tentu saja penerapan prokes yang baik. Ini terus kita ada, dan juga dengan Kementerian Parikraf khususnya Kedeputian Sumber Daya Manusia. Selain itu, untuk mendukung pemenuhan akomodasi saat gelaran MotoGP pada Maret mendatang, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Dinas Pariwisata NTB menginisiasi pengelolaan jaringan hotel kapsul atau Bobo Box dan tenda-tenda penginapan yang berlokasi di kawasan terdekat dari sirkuit Mandalika. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, saksikan terus perkembangan berita menarik lainnya di laman antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Dan nantikan Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.